Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Triajaya MKep. Saya dosen dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Pamenang, Pare, Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Di Prodi Kebidanan Stikes Pamenang ini, saya bekerja sejak Januari 2008. Pada tahun 2010, saya mendapatkan kesempatan program magang dosen dari Dikti yang bertempat di Universitas Airlangga, Surabaya. Pada program magang tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana pengelolaan perguruan tinggi dan bagaimana menjadi seorang dosen. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu di Stikes Pamenang. Sebagai dosen dengan tugas tambahan, tentunya saya mempunyai kegiatan yang cukup padat, tetapi komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tetap menjadi prioritas. Hal ini saya buktikan dengan melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran semaksimal mungkin. Alhamdulillah, pada tahun 2020 dan 2021, secara berturut-turut saya mendapatkan hibah penelitian dosen pemula, dan pada tahun 2023, saya juga mendapatkan hibah pada pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pengajaran saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Pada mata kuliah Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah ini mempunyai bobot sebesar 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat tentang Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Pada mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita, nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita, serta anak prasekolah, evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, prosedur keterampilan dasar kebidanan, asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, manajemen asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta termoregulasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mulai dari pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik, serta mampu memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertahankan prinsip pencegahan infeksi. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini dengan cara lecturer, responsi, tutorial atau klasikal, dan praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu small group discussion, problem-based learning, discovery learning, role play, dan stimulasi, serta demonstrasi. Pada sistem penilaian diambil dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pada penilaian UTS bobotnya sebesar 20%, UAS sebesar 20%, penugasan sebesar 30%, praktikum sebesar 10%, keaktifan dan kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Berikut akan saya sampaikan cara pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah.
Hari ini kita membahas tentang kebutuhan nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, kita juga sudah sampaikan ya kemarin, masih ingat yang pemberian ASI? Kalau yang namanya ASI eksklusif, masih ingat? Iya, masih ingat ya. ASI eksklusif itu apa? ASI yang diberikan dari 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan ya. Tadi kita membahas lanjutannya yaitu MPASI dan kebutuhan nutrisi bayi 0 sampai 24 bulan dan anak prasekolah. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyusun ringkasan kebutuhan nutrisi sesuai usia neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan nutrisi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pernah tidak Anda mengamati dan berpikir kalau yang namanya bayi lebih dari 6 bulan itu perlu yang namanya makanan pendamping? Perlu. Ya. Untuk apa? Tadi sudah dibahas di depan pembukaan pesanti, pertumbuhan dan perkembangan anak. Mungkin juga dalam hati bertanya, kita sebagai tenaga kesehatan itu kenapa perlu mempelajari pemenuhan gizi pada bayi dan anak prasekolah ini? Trennya sekarang apa? Yang ada masalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting, iya, pintar semuanya ya. Jadi terkait dengan stunting ya, maka kita perlu belajar tentang ini, pemenuhan gizi bayi, balita, dan anak prasekolah agar terhindar dari atau mengurangi angka kejadian stunting. Nah, anak ya, merupakan sosok yang unik. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan kebutuhan nutrisinya, ya, terutama pada 1 tahun pertama kehidupan anak tersebut. Ya. Hal ini tentunya sesuai dengan organ pencernaannya. Semakin bertambah usia, dia juga bertambah besar, bertambah matang ya, sehingga bertambah sempurna juga dalam menerima makanan tertentu, sehingga dia memerlukan perhatian dari orang tua untuk pemenuhannya. Nah, berat badan dan panjang badan ideal bayi kalau dikatakan sehat ya, lahirnya sudah ada ketentuannya, BB-nya 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Ya, kemudian disertai dengan kulitnya elastis, tidak berkerut seperti tanda-tanda yang ada di skor badan. Ya. Kemudian ketika dia berusia 0 sampai 12 bulan, ini merupakan masa kritis. Ya, perlu perhatian ya, terkait dengan nutrisinya agar BB dan BB-nya ideal. Berapa sih ya kalau umur 4 sampai 5 bulan, kalau normalnya tadi ya, setelah 4 sampai 5 bulan, ini baru kita punya patokan berat badannya 2 kali berat badan lahir. Jadi kalau misalnya lahirnya 2,5 kg atau 2.500 gram, pada saat dia di usia 4 sampai 5 bulan, berarti beratnya harus 5 kg. Kemudian pada umur 12 bulan, BB-nya ini 3 kali dari berat badan normal. Kemudian ketika dia berumur 3 bulan, panjang badannya ini juga naik, bertambah ya, 20% dari panjang badan lahir. Rata-rata bayi baru lahir itu kan panjang badannya 50 cm ya. Kita tinggal kalikan 20% nanti dalam 3 bulan itu tambahnya sekitar segitu. Berarti bertambah ya, bukan berkurang ya. Kemudian pada saat dia berumur 1 tahun, panjang badannya ini 50% kali panjang badan lahir. Jadi kalau dia lahirnya 50 cm, kemudian pada saat 1 tahun berarti tambah 25 cm ya, 50%-nya.
Jadi panjangnya sekitar 75 cm. Lanjut. Nah, makanan tambahan ya atau makanan pendamping ASI. Pernah dengar? Ya. Makanan pendamping ASI ini adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan pada bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Diberikan mulai dari usia 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi setelah dia melewati ASI eksklusif ya. Kemudian makanan ini menuju ke peralihan dari ASI ke makanan keluarga setelah dia berusia 2 tahun. Kemudian dilakukan juga pengenalan dan pemberian MPASI. Ini syaratnya harus dilakukan secara bertahap baik bentuk atau juga sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak tersebut. Ya, dari bayi baru lahir yang sebesar ceri, terus kemudian sampai dia bisa menerima makanan, itu prosesnya bertahap sesuai dengan usianya. Ya, jadi ketika dia 6 bulan ini, ya, tahapan makanannya tidak bisa langsung makanan padat. Ya. Teksturnya kalau di 6 bulan pertama ini biasanya disesuaikan dengan tekstur ASI. Ya, jadi hampir sama dengan ASINya. Ya, bisa diberikan sari buah, ya, alpukat, itu agak encer, kemudian agak padat-padat sampai dengan dia bisa makan makanan keluarga. Jadi tidak tiba-tiba dia bisa makan pisang ya. Jadi ada tahapannya. Harus dilumatkan dulu. Tujuan pemberian MPASI melengkapi zat-zat gizi yang kurang dalam ASI dan PASI. Tahu PASI? Ya, pengganti ASI ya. Di situ bisa susu formula. Ya. Tapi yang paling bagus bayi baru lahir itu diberi ASI eksklusif dulu. Karena di situ ada zat antibodinya yang tidak ada pada susu formula. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Ya, yang tadi ASI, misalnya manis, ya. Terus ini nanti dia mulai mengenal asin, gurih, ya, gitu. Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Nah, ketika dia sudah 6 bulan ke atas, giginya sudah mulai tumbuh, ya, 1, 2. Jadi ini kalau kita kasih makanan, ya, dia mulai belajar mengunyah, itu merangsang juga pertumbuhan giginya. Adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi ini harus juga diberikan agar tujuan pemberian MPASI ini terpenuhi. Nah, syaratnya apa sih untuk memberikan MPASI? Kalau sudah diberikan MPASI, ASINya harus tetap diberikan. Yang namanya kan ini makanan pendamping atau tambahan dari ASI. Jadi bukan ASINya di stop, tidak boleh. Jadi ASINya tetap diberikan. Kemudian usianya lebih dari 6 bulan. Ya. 6 bulan. Jadi dia sudah melewati 6 bulan. Kalau 6 bulan pas, ini dia usia 6 bulan berarti tunggu sampai dia mau masuk 7. Ya, 6 bulan ini kan ikut, namanya kan lebih, bukan lebih dari sama dengan ya. Itu tolong diperhatikan. Kemudian kandungan gizinya cukup, ya, sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut. Diberikan bertahap. Jadi sudah disampaikan ya, dari yang encer, semi padat, ya, agak kental, kemudian ke arah padat sampai dengan makanan rumahan. Jenisnya disesuaikan dengan usia bayi tersebut. Kemudian aman dari sumber penyakit. Jadi sebelum diberikan harus diolah, ya, dicuci, diolah dulu, ya, sesuai dengan jenis makanan tersebut sehingga aman untuk diberikan pada bayi. Nah, ini tahapannya. Sudah jelas ya? Ketika dia 0 sampai 6 bulan tahapan pemberian MPASI pada anak, cukup ASI saja.
Kemudian ketika dia 6 sampai 8 bulan mulai makanan lumat. Contohnya ini lumat ya. Ini 6 bulan. Setelah 6 bulan ya. Ini 6 sampai 9 bulan. Kemudian kalau ini 9 sampai 11 bulan tetap pasti diberikan ya. Makanannya lembek ya. Nih sudah mulai lembek. Kemudian di 11 sampai 24 bulan ini ASI ya, batas ASI. Jadi kalau yang namanya ASI eksklusif tadi 0 sampai 6 bulan ASI saja tanpa diberi makanan tambahan. Tapi kalau namanya ASI itu diberikan sampai dengan usia 2 tahun atau 24 bulan. Ya, 24 bulan baru masuk ke makanan keluarga. Sayur bening, sayur sop, ya, ayam goreng sudah bisa masuk di sini. Dengan tekstur menyesuaikan dengan bagaimana begitu bisa mencerna. Balita tersebut bisa mencernanya sejauh mana. Kadang tidak bisa langsung gigit besar, gigit yang kecil dulu, agak dipotong kecil-kecil, jadi dia bisa mencerna. Kan namanya tetap misalnya ayam goreng gitu ya. Kemudian ketika dia lebih dari 24 bulan, ASINya stop, berhenti. Ya. Ini melatih kemandirian anak ya. Tidak selalu bergantung dengan ibunya. ASINya bisa diganti dengan susu ya. Bisa kalau dia bisa pakai susu sapi, kalau nggak bisa pakai susu kedelai. Kemudian ini makanan keluarga, tentunya seperti ini macam-macam. Seperti yang kita konsumsi orang dewasa sehari-hari. Ya. Nah, dampak dari pemberian ASI ini, pernah dengar anak kecil dilotek pisang ya. Berarti sebelum usia 6 bulan dia sudah dikasih makanan tambahan. Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini jawabannya. Menurunkan intensitas pengisapan bayi yang akan berisiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI. Masih ingat tentang ASI? Ibu menyusui, semakin banyak disusupkan, semakin sering maka ASINya semakin banyak yang keluar. Tetapi ketika bayi ini kurang dari 6 bulan sudah dikasih makanan tambahan, kira-kira dia menyusunya seperti apa? Lebih jarang, sehingga ini ya, intensitas pengisapan bayinya menurun, ya, produksi ASINya juga menurun. Nah, kemudian kalau misalnya bayi itu kurang gizi, kira-kira apa yang terjadi? Ini yang terjadi, ya, gizi kurang dan terjadi infeksi, otaknya kosong, ini bersifat permanen dan tak terpulihkan, sehingga IQ-nya rendah, ya, jadi beban di kemudian hari. Yang harusnya dia pinter, akhirnya kurang pinter, ya, karena ini kurang gizi itu tadi. Kemudian kalau misalnya gizinya cukup dan sehat, ya, tentunya anaknya akan cerdas dan produktif, untuk SDA-nya tinggi, akhirnya tinggi. Ya. Ini termasuk aset bangsa. Ya, karena sebagai tenaga kesehatan kuncinya di sini nanti disampaikan ke ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang ibu balita ya yang mempunyai anak. Ya, disampaikan bahwa pemenuhan gizi itu pentingnya untuk ini. Kan senang ya kalau misalnya punya anak yang cerdas ya. Nah, ini jadwal pemberian makanan bayi. Dari jam 6 ASI ya sampai 24 bulan ya ASI terus. Kemudian jam 8 bubur susu 7 sampai 8 bulan ya. 7 sampai 9 juga sama. Kalau 9 sampai 12 ya sudah mulai nasi tim kasar. Pemberian makan yang tidak atau kurang memuaskan. Kemudian makan tidak mau ditelan, masukkan mulut aja diemut, nggak ditelan-telan, akhirnya kan nggak habis banyak juga ya. Terus kemudian makan terlalu sedikit atau tidak nafsu makan, penolakan atau melawan pada waktu makan, kebiasaan makan yang aneh, ketika ya. Kemudian hanya mau makan jenis tertentu saja, cepat bosan terhadap makanan yang disajikan, ada keterlambatan dalam tingkat keterampilan makan, tidak bisa makan sendiri,
dan masih banyak keluhan lainnya terkait dengan penyebab kesulitan makan pada anak. Nah, kita masuk ke balita. Kalau balita, dikatakan balita adalah bayi berusia kurang dari 5 tahun. Untuk 1-3 tahun namanya balita. Ya, ini usia yang sangat rawan kalau di 1-3 tahun. Kemudian kebutuhan gizinya juga meningkat karena apa? Aktivitas fisiknya meningkat. Pernah lihat anak usia sekian? Kalau sudah jalan, dia tidak bisa berhenti, ya jalan terus. Kalau kalian ngikutin, yang capek kalian. Sehingga terjadi aktivitas fisiknya meningkat. Dan diimbangi juga pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya juga cepat, ya. Sesuai dengan usianya tadi, tambahnya tambah cepat. Nah, lanjut ke masalah gizi pada balita. Gizi tidak tercukupi, stunting. Ya. Kemudian anak dalam keadaan infeksi, ya, sakit, ya, terkena infeksi. Nah, ini yang sering terjadi juga, karies gigi dan alergi. Sukanya makannya biasanya permen, coklat, ya, artinya karies gigi. Kalau disuruh gosok gigi susah, ya. Kemudian obesitas, ketika berat badannya lebih dari normal, ini juga tidak baik juga, termasuk masalah gizi juga. Kemudian defisiensi zat besi. Apa kebiasaan yang sering diberikan ke anak kalau jajan di luar? Biasanya minum es teh, ya. Perlu diingat ya, teh itu menghambat penyerapan zat besi. Nanti bisa terjadi defisiensi zat besi kalau diberikan secara berlebihan. Kemudian faktor budaya, penyampaian dini, berupaya waktunya disampaikan sudah disampaikan duluan, ya, penyampaiannya yang salah, dipaksa anaknya sehingga dia mau makan dan mau makan, itu juga salah, ya. Kemudian pola makannya yang salah, tidak menerapkan seperti jadwal itu. Jadi anak dikasih makan kalau dia bilang lapar saja, ya, itu yang penting. Ini syarat gizi balita, mudah dicerna, suhu tubuhnya cukup, ya, mengurangi makanan yang manis, coklat, permen, apalagi creamer. Sekarang yang banyak, ya, setiap beli minuman boba-boba itu, ya, terlalu banyak creamernya, ini juga terlalu manis, itu nggak bagus. Kemudian menu yang dominan gorengan, ini harus dikurangi juga. Kemudian diberikan menu kesukaan anak biar dia semakin nafsu makan. Penyajiannya menarik, dibuat gambar-gambar yang lucu, ya, dibuat dikepali kayak nasi dikepal, kemudian dikasih model hewan, ya, lucu kan, dia akhirnya mau makan. Ini seorang ibu pastinya harus kreatif. Penyajiannya menarik, ya, snack jangan terlalu banyak karena banyak pengawet, ya, kemudian MSG-nya terlalu. Di sini ada yang ingin didiskusikan? Ada yang bertanya? Saya tadi tertarik pada bab kesulitan makan pada anak. Ya. Di sini yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengatasi GTM pada anak. Nah, apakah efektif Bu jika menunggu anak lapar dulu, habis itu baru dikasih makan biar nggak GTM gitu? Tetap berikan makanan, ya, sesuai dengan jadwal makannya. Kemudian buat makanan itu semenarik mungkin, ya, dan buat makanan kesukaan anak, ya, tetap dimasukkan di situ. Sehingga atau ajak juga sekalian dia untuk menyusun makanan tersebut. Jadi dia merasa seperti bermain tapi dia juga makan, ya. Itu menyusun makanannya sehingga dia akan mau makan. Dan tidak lupa dibuat variasi makanan, ya, sehingga tidak hanya melulu itu aja sehingga dia bosan, mengurangi bosan. Sudah bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pemberian makanan tambahan itu wajib diberikan pada usia bayi lebih dari 6 bulan. 6 bulan, ya. Kalau sudah 6 tahun itu masuknya, iya, anak sekolah, ya.
Jadi ada tahapannya. Pemberian makanan itu mulai dari yang encer, ya, sesuai dengan susu ASI atau susu formula yang diberikan, kemudian baru ke semi padat sampai dengan padat, kental dulu semi padat sampai dengan padat, ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, kita bisa punya patokan tadi ya, DPW-nya itu. Bisa dipahami? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan membahas tentang manajemen MTBS, ya, manajemen terpadu balita sehat dan bayi muda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah di Prodi D3 Kebidanan Stikes Pamenang. Materi pembelajaran kebutuhan nutrisi bayi, balita, dan anak prasekolah ini sejalan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan, yaitu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi, balita, dan anak prasekolah melalui pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan potensi lokal sumber daya alam yang ada di masyarakat untuk mencegah stunting. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.